Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahr Ramadan syahr mubarak. Anzalahu Allahul Qur'an fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk memakmurkan alam ini, memakmurkan bumi. Dan ini adalah karunia Allah dan hikmah Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya untuk mengatur alam ini. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar dapat memakmurkan alam ini dengan sebaik-baiknya. Karena di dalamnya ada firman Allah dan ada arahan dan petunjuk Allah bagaimana mengelola alam ini dengan baik. Sehingga tujuan manusia agar mendapatkan kemaslahatan duniawi dan juga kemaslahatan ukhrawi dapat terwujud. Dan ini adalah tujuan penciptaan manusia. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk memakmurkan dapat kita lakukan dengan menghambakan diri kita kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ada suatu karunia yang sangat dahsyat bagi umat manusia. Karena Al-Quran adalah kitab yang berkah. Di dalamnya berbagai petunjuk yang memberikan keberkahan. Allah Azza wa Jalla secara tegas lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya maka Allah akan mengangkatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadahu bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu bangsa, akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan menghinakan suatu bangsa karena mengabaikan Al-Quran. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya sepatutnya menjadi perhatian kita untuk bisa memahami dan mentadabburi. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah bisa meraih kebaikan yang ada dalam Al-Quran, memahami betul bahwa hakikat Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah. Dia bukanlah perkataan manusia. Dia adalah kalamullah yang diturunkan dari Allah Azza wa Jalla. Namun pertanyaan muncul adalah, kapan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Terkait dengan turunnya Al-Quran ini, para mufassirin bersilang pendapat. Dan jelas bahwa Al-Quran turun dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, jumlatan wahidah, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dalam suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yaitu di mana Allah Azza wa Jalla menurunkan secara sekaligus, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Namun ketika Allah menurunkan kembali dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih 23 tahun. Secara berangsur-angsur, yang di dalamnya terkadang dalam bulan Ramadan diturunkan dan juga terkadang di luar Ramadan. Salah satu hikmah di mana diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihissalam untuk mengokohkan hati Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmah juga adalah agar
firman-firman Allah yang berisi dengan petunjuk-petunjuk, hikmah-hikmah yang ada di dalamnya dapat dilaksanakan secara berangsur pula. Sebagaimana dalam membentuk pribadi manusia, untuk mengatur alam ini juga memerlukan tahapan-tahapan untuk merubah segalanya menjadi baik. Namun yang menjadi keyakinan kita bahwa bagaimanapun bentuk turunnya Al-Quran, yang melalui tahapan dan proses itu adalah cara Allah, bahwa dalam membina umat, dalam mengolah alam ini yang cukup luas, dibutuhkan tahapan-tahapan. Terlebih khusus pada masa Rasulullah SAW menerima wahyu, khususnya dalam masa diturunkan awal wahyu itu, berbagai perjuangan yang dihadapi Rasulullah SAW, bahkan tantangan, bahkan berbagai cemohan dan cacian dari kaum musyrikin, adalah upaya untuk menenangkan jiwa Rasulullah SAW bahwa Al-Quran diturunkan itu adalah bersumber dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki kemuliaan saat seseorang mampu berinteraksi baik dengan Al-Quran. Dia adalah kalamullah, dia adalah firman Allah yang mulia, yang diturunkan pada malam yang mulia secara keseluruhan, yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan akan diperoleh kepada mereka yang berhati mulia. Maka seorang mukmin untuk mendapatkan kemuliaan Allah Azza wa Jalla berupaya untuk memahami Al-Quran dengan baik, khususnya dalam bulan Ramadan. Adalah momen yang terbaik, dan hikmah daripada diturunkannya pada bulan Ramadan adalah agar seorang muslim mampu memanfaatkan dan lebih memfokuskan interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan sebagian salaf ketika bulan Ramadan itu datang lebih memfokuskan interaksi mereka dengan Al-Quran dibanding dengan pendalaman ilmu-ilmu fikih lainnya. Bahkan kajian-kajian yang lainnya itu dikurangi dibanding dengan interaksi mereka dengan Al-Quran. Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam pada malam-malam di mana malaikat bersama dengan Rasulullah mudarasah. Padahal berbagai manfaat yang dapat kita berikan kepada orang-orang pada bulan Ramadan, tetapi karena ini adalah merupakan kekhususan di dalamnya, maka seorang mukmin yang sejati yang memahami latar belakang diturunnya Al-Quran dan hikmah diturunkannya Al-Quran dalam bulan Ramadan akan menjadi perhatiannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mencapai target yang diinginkan dalam bulan Ramadan. Kan hakikat Ramadan sebenarnya adalah di antara capaian yang harus kita capai adalah kemampuan diri kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, yang tentunya harus diawali dengan pemahaman dan interaksi yang dekat dengannya. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.